Selamat pagi, haleluya, salam sejahtera bagi kita sekalian. Para pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada pagi hari ini. Senang rasanya saya dapat menjumpai saudara-saudara dalam program Oasis Fajar pagi hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Itu sebabnya pagi ini saudara-saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, pekerjaan kita, maka lebih dulu kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita pagi ini. Dalam program Radio Oasis Fajar ini, semoga dapat memberkati sahabat Cakrawala di mana saja berada. Saya Letnan Jeffrey Manansang, selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bukanlah hal yang mudah keputusan yang kau pilih, menanggung untuk bagi Pendengar Radio Cakrawala di mana saja Anda berada, kita sedang berada dalam sebuah perayaan penting dalam iman Kristen. Sebuah saat di mana orang-orang Kristen di seluruh dunia ini melihat dan merenungkan kembali mengenai kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Saudara-saudara, kita ada di Minggu Prapaskah dan hari Minggu besok, saudara dan saya ada di Minggu Palma menurut kalender gereja. Dan itu artinya minggu ke depan saudara-saudara kita akan ada di Minggu Jumat Agung, di mana kita memperingati Yesus Kristus yang memberi hidupnya, memberi nyawanya untuk menjadi tebusan bagi saudara dan saya. Saya tidak tahu persis ini tahun keberapa saudara-saudara menikmati momen-momen seperti ini. Namun jika saya ingin menyimpulkan atau melihat keadaan yang ada, maka sesungguhnya ini Jumat Agung yang paling berbeda. Kemarin saya sudah sempat membahas saudara-saudara bahwa ini berbeda. Jumat Agung yang biasanya kita seremonial di gereja, di mana gereja-gereja menjadi penuh sesak biasanya, di mana kursi-kursi harus ditambah karena banyak orang yang akan datang ke gereja. Tetapi berbeda dengan tahun ini. Saya memastikan bahwa di gereja hanya akan ada kursi-kursi yang kosong, sebab semua jemaat-jemaat akan beribadah di rumah masing-masing. Tetapi saudara-saudara, terlepas dari itu, saya ingin kita mencoba berpikir kembali saudara-saudara mengenai salib Kristus. Secara tidak langsung, semua orang Kristen sebenarnya tahu apa itu salib. Tetapi saudara-saudara, ternyata tidak juga semua orang Kristen mengerti dengan makna salib itu. Nah, kematian Kristus yang harusnya menghidupkan manusia, tetapi akhirnya menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Ada banyak orang-orang Kristen yang memakai atribut salib, tapi tidak sadar juga ada makna yang paling mendasar di balik salib itu, saudara-saudara. Saya secara pribadi senang dengan aksesoris salib. Saya melihat bahwa sebenarnya salib menjadi ikon dari kekristenan. Tetapi saudara-saudara, tanpa sadar kita menyepelekan hal penting bahwa memang salib itu bukan hanya ikon. Dia landasan yang harus dihidupi oleh orang-orang Kristen, saudara-saudara. Sehingga sebelum kita memasuki masa Jumat Agung ini, saya dengan sengaja pagi ini akan membahas mengenai makna salib bagi kita, supaya dalam waktu-waktu perenungan, meskipun saudara dan saya tidak di gereja, ada hal yang mendalam, yang lebih yang kita dapatkan di tahun ini mengenai makna salib Kristus yang harus kita hidupi. Maka saya akan berbicara secara khusus kepada saudara-saudara mengenai salib yang bernilai lebih. Sebelum saya berbicara lebih jauh saudara-saudara mengenai salib yang bernilai lebih ini, kita akan dengarkan dulu satu pujian yang berjudul Terpaku di Salib, nyanyian Bala Keselamatan nomor 405 yang akan dinyanyikan oleh Letnan Immanuel Hia. Semoga pujian ini juga dapat memberkati kita, sekaligus juga menjadi sebuah bahan perenungan bagi kita mengenai karya salib Kristus bagi saudara dan saya. Selamat mendengarkan sahabat Cakrawala. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ada satu yang rela pikul dosaku serta menanggung hukumanku.
pada salib Ia tumpahkan darahnya supaya tertebus jiwaku. Tak ada lagi hukuman Taurat telah genap, tertebus ku menghadap Allah. Karena hatiku sudah disucikannya dengan kurban Yesus anaknya. Terpaku di salib, terpaku di salib, karena dosaku Ia sedih. Moga ku tak lupa segala sengsaranya, kebebasan jiwaku diberi. Ya selamanya ku pegang teguh Tuhanku yang cukupkan kekuranganku. Dengan senang ku menyanyi serta bersaksi, darah Yesus menyucikanku. Moga ku tak lupa, ku tak akan lupa segala sengsaranya. Kebebasan jiwaku diberi. Moga ku tak lupa, ku tidak akan pernah lupa, dan jangan pernah sampai lupa pengorbanan yang Yesus beri bagi kita. Terima kasih untuk pujian yang sudah memberkati kita. Mari kita lihat satu pembacaan firman Tuhan dalam Matius 27. Matius 27 ayat 45 sampai ayatnya yang ke-51. Matius 27 ayatnya yang ke-45 sampai ayatnya yang ke-51. Di bawah perikop Yesus mati. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah. Pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tanpa kita sadar, beberapa waktu saudara-saudara, dalam waktu-waktu ini, salib itu menjadi sebuah hiasan yang kehilangan artinya. Saya ulang, salib menjadi sebuah hiasan yang kehilangan artinya. Mengapa saya berani bicara begini? Secara tidak langsung, orang Kristen mengerti makna salib. Tetapi saudara-saudara, tidak semua orang Kristen mampu menghidupi karya salib Kristus. Saudara-saudara, ide utama yang ingin saya kembangkan bagi kita pagi hari ini, orang Kristen sejati itu harusnya memahami nilai lebih dari salib itu. Orang Kristen sejati
harusnya memahami nilai lebih dari salib itu. Pertanyaannya saudara-saudara, apa nilai lebihnya salib itu? Kita akan lihat dua bagian penting pagi ini. Yang pertama saudara-saudara, kita lihat ayatnya yang ke-46 dari pembacaan kita. Demikian firman Tuhan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal yang pertama, nilai salib yang sesungguhnya itu. Salib itu adalah lambang pendekatan ilahi. Lambang pendekatan ilahi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pengakuan iman bala keselamatan, kita mengerti bahwa Tritunggal itu tidak terpisahkan dalam intinya. Tapi pernahkah kita sejenak berpikir, mengapa sampai Allah Bapa meninggalkan anaknya yang tunggal itu sendirian di atas kayu salib? Mengapa kemudian Allah yang esensi itu, yang tidak terpisah dalam esensi itu, kemudian meninggalkan substansinya di atas kayu salib? Apakah Allah tidak sayang kepada anaknya? Dalam terjemahan lain saudara-saudara, kata meninggalkan diterjemahkan dari kata leave behind, yang artinya meninggalkan di belakang. Sehingga kalau kita lihat terjemahan ini, kita menafsirkannya saudara-saudara, bisa dikatakan seperti ini. Yesus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku di belakang? Mengapa engkau berjalan duluan dan meninggalkan aku? Nah saudara-saudara, ini mengindikasikan bahwa ketika Yesus disalib, Allah berjalan terus dan tidak sama sekali memperdulikan dia. Kenapa saudara-saudara? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, maka dengan sendirinya ada kutukan yang manusia harus terima akibat dosa itu. Apa kutukan itu? Maut. Apa kutukan itu? Kematian, siksaan, kehancuran. Dan ketika Putra Allah ada di atas kayu salib, semua kutukan dosa itu ditanggungkan kepadanya. Dan Allah yang kudus itu membenci dosa. Saat Yesus ada di atas kayu salib, semua dosa ditanggung kepadanya, sehingga Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri. Allah itu kasih saudara-saudara, tapi Allah juga adil. Dia mengasihi manusia, tapi ia juga harus mengadili dosa. Sehingga dalam kedua keadaan ini sesungguhnya Allah mengambil jalan tengah. Dia menyelamatkan manusia yang dikasihinya dan menjatuhkan hukuman kepada anak tunggalnya. Saudara, penting untuk kita menyadari ini menjelang nanti kita akan mengikuti minggu-minggu Jumat Agung. Seharusnya saudara dan saya yang harus ditinggalkan Allah. Seharusnya kita yang harus berseru Eli, Eli, lama sabachthani. Seharusnya kita yang dikutuk dan mendapat bagian dalam kematian kekal. Tetapi Allah meninggalkan anaknya hanya untuk mendekati saudara dan saya. Allah meninggalkan anaknya hanya untuk mendekati saudara dan saya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Apa aplikasinya bagi kita? Teriakan Eli, Eli, lama sabachthani harusnya mampu membuat kita tidak meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Sebab Allah meninggalkan anaknya sendiri untuk mendekati kita. Masakan kita meninggalkan dia hanya karena hal-hal yang lain? Harus kita akui saudara-saudara, terlalu banyak hal yang kita lakukan kemudian menyakiti hati Tuhan. Kita juga mungkin punya dosa-dosa yang tidak seorang pun tahu. Kita mungkin punya masa lalu yang buruk. Kita mungkin pernah marah sama Tuhan. Kita mungkin pernah tidak datang setia ibadah ke gereja. Kita juga mungkin pernah tidak setia kepada pasangan kita. Tidak ada yang tahu. Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Teriakan Eli, Eli, lama sabachthani seharusnya mampu menggores hati kita untuk kembali kepadanya. Saudara-saudara, berita salib itu adalah berita pemulihan. Saya menegaskan hal ini bagi kita semua, bahwa pintu anugerah terbuka bagi kita. Jangan pernah tinggalkan Tuhan saat dia sedang datang menghampiri kita. Oh saudara-saudara, ini hal penting. Coba lihat berapa banyak orang-orang muda yang ada di dunia ini yang kemudian tinggalkan imannya,
Padahal Allah meninggalkan anaknya di salib untuk mendekati dia. Berapa banyak orang-orang Kristen yang akhirnya meninggalkan imannya supaya dapat kedudukan yang bagus di kantor, supaya dapat uang yang lebih saja. Saudara-saudara, padahal Allah tinggalkan Yesus untuk mendekati kita. Saudara-saudara, Yesus melakukan pemulihan hubungan. Dan berita salib itu adalah berita anugerah. Semua kutukan dosa ditanggungkan kepada dia. Mari kita menyadari bahwa teriakan kesakitan Eli, Eli lama sabaktani itu dilakukan karena dosa kita. Itu sebuah tanda bahwa Allah sedang meninggalkan Yesus untuk mendekati kita. Oh saudara-saudara, jangan tolak dia. Mari kita kembali kepadanya. Mari kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Mari kita kembali setia kepadanya. Mari kita kembali memperbaharui komitmen hidup yang kudus. Saya tahu saudara-saudara, bahwa akhir-akhir ini banyak pertanyaan yang kita ungkapkan dalam hati kita. Mengenai keberadaan Allah, kebersamaan Allah dengan kita. Saya ingin menegaskan bagi kita, Allah yang sudah meninggalkan Yesus di atas kayu salib itu dan berjalan untuk menghampiri kita, sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara dan saya berharga di matanya. Mari kita mengerti dengan benar bahwa salib itu yang pertama, itu lambang Allah mendekati kita. Sehingga saudara-saudara, ketika saudara nantinya pakai aksesoris salib, entah itu kalung, entah itu anting-anting, atau di rumah saudara ada aksesoris salib, ketika saudara lihat salib itu, mari ingat bahwa Allah mendekati kita. Jangan menjauh daripadanya. Itu makna yang pertama, bahwa salib itu lambang pendekatan ilahi bagi saudara dan saya. Kemudian yang kedua, orang Kristen sejati seharusnya memahami bahwa salib itu bernilai lebih. Nah, apa nilai lebihnya salib itu? Kita lihat ayat ke-51. Ayat ke-51 dari pembacaan kita pagi ini. Firman Tuhan berkata demikian. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Hal yang kedua saudara-saudara, salib itu adalah lambang rekonsiliasi bagi kita. Nah saudara-saudara, dalam dunia teologi ada sebuah pertanyaan penting. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia bisa mati? Kalau Yesus adalah Allah, kenapa dia bisa mati? Bukankah Allah esensinya tidak bisa mati? Tetapi saudara-saudara, tidak ada jawaban yang paling tepat selain Yesus mati itu karena dia yang mau. Yesus mati karena dia yang menyerahkan nyawanya. Yesus mati karena atas kehendaknya sendiri, bukan karena kemauan orang-orang Yahudi yang menyalibkan, dan bukan karena orang-orang atau prajurit-prajurit yang menggantung dia di atas kayu salib. Nah, apa makna penting yang kita pelajari di sini? Bahwa Yesus menyerahkan nyawanya, miliknya yang paling berharga. Saudara, apa milik kita paling berharga? Uang? Perhiasan? Deposito? Rumah? Mobil? Tidak, saudara-saudara. Yang paling berharga itu adalah nyawa kita. Yesus menyerahkan nyawanya. Dia memberikan segalanya bagi penebusan dosa saudara dan saya. Nah saudara, ketika Kristus memberikan segalanya, dia memberikan nyawanya. Itulah kasih yang sesungguhnya. Nyawanya saja dia berikan. Saudara, pernahkah kita menyadari bahwa salib itu adalah tempat kita belajar tentang kasih yang sesungguhnya? Kasih Allah itu merelakan segalanya bagi kita. Segalanya loh, bukan setengah-setengah. Salib harusnya menampar kita. Sudahkah kasih kita sebenarnya? Atau kasih kita selama ini kepura-puraan? Atau kasih kita selama ini kemunafikan belaka? Saya rasa saudara-saudara, kita setuju kalau Allah tidak pernah kehabisan cara. Tapi kalau kita lihat salib ini, toh, Allah tidak pernah kehabisan cara. Dia punya banyak cara, saudara-saudara. Tapi kalau kita lihat dengan benar salib ini, itu sebuah pertanda bahwa Allah tidak punya cara lain untuk menebus manusia. Saya ulangi dengan perlahan. Waktu saudara melihat salib ini, salib itu sesungguhnya menyiratkan satu makna penting. Allah tidak punya pilihan. Allah tidak punya cara lain untuk menebus. Taurat gagal. Manusia tidak bisa ikut sepenuhnya.
Manusia hancur, saudara-saudara. Nabi-nabi memberitakan keselamatan, tidak bisa juga. Orang keras kepala. Jalan satu-satunya adalah salib. Tidak ada cara lain. Saya membayangkan saudara-saudara, kira-kira apa yang terjadi jika Yesus tidak disalib? Nah, saudara-saudara, pernahkah kita berpikir bahwa salib itu diketahui, biasanya orang Kristen itu kita mengakuinya sebagai hubungan horizontal dan vertikal, toh? Hubungan kepada Allah dan juga hubungan kepada sesama. Tetapi pada umumnya saudara-saudara, terjadi kebohongan justru pada kehidupan orang Kristen. Saya tegaskan sekali lagi ini. Terjadi kebohongan justru pada kehidupan orang yang mengaku memegang salib itu. Kenapa? Karena orang yang sedang memegang salib itu pun sedang tidak memegangnya. Saya jelaskan ini. Kita pegang salib. Kita mengerti bahwa itu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia yang dipulihkan. Tetapi saudara-saudara, bukankah banyak orang-orang Kristen yang hubungannya dengan Allah dia akui dipulihkan, tetapi hubungannya dengan tetangga belum pulih sampai sekarang. Dari tahun lalu berkelahi sampai tahun ini masih baku jengkel. Bukankah banyak orang Kristen demikian? Satu jemaat saudara-saudara, tetapi belum pulih hubungannya. Dengan suami istri mungkin ada luka-luka tetapi belum pulih saudara-saudara. Mengaku memegang salib, tetapi ternyata salib itu tidak mampu untuk merekonsiliasi hubungannya. Terlalu banyak orang Kristen jadi pendusta. Mengaku pegang salib, tapi salib yang dipegang itu tidak utuh, saudara-saudara. Mengaku pegang salib, tapi belum dipulihkan. Saudara-saudara, ingat bahwa salib adalah tempat menyadari Kristus memberikan segalanya. Allah tidak punya pilihan lain. Maka saudara-saudara, ketika Allah tidak punya pilihan lain dan harus disalib, jangan jadikan Allah itu pilihan kesekian di antara banyak pilihan. Yesus melakukan tindakan itu sebagai bentuk kasih demi pulihnya hubungan saudara dan saya dan juga Allah. Dia korbankan dirinya, saudara-saudara. Dia sudah korbankan semuanya, lahir di Bethlehem. Dia korbankan nyawanya di atas salib yang hina. Dan saudara-saudara, kita harus mengerti dengan benar bahwa salib itu lambang ketulusan Allah. Nah, kalau salib ini tidak menyentuh hati kita yang terdalam, maka saya curiga salib yang kita pegang itu palsu. Kalau salib akhirnya tidak bisa membaharui kepengikutan kita kepada Allah yang memberikan segalanya, maka saya curiga salib yang kita pegang itu palsu. Kalau salib itu tidak bisa memperbaiki hubungan rumah tangga saudara, saya curiga salibnya palsu. Kalau salib itu akhirnya tidak mampu membuat kita memaafkan orang lain yang menyakiti hati kita, maka saya curiga salib itu palsu. Saudara-saudara, hati-hati. Banyak orang Kristen menjadi palsu di akhir zaman. Banyak orang Kristen menjadi manis senyumnya, tetapi tidak manis hatinya. Banyak orang Kristen, saudara-saudara, memberikan hidupnya, tetapi tidak sepenuhnya bagi Tuhan. Banyak orang Kristen yang memakai salib menjadi palsu di akhir zaman ini. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ingatlah bahwa salib itu tempat kita belajar kejujuran, tempat belajar ketulusan, tempat belajar mengenai kasih yang sempurna, tempat belajar menyerahkan kehidupan kita untuk Allah. Sebab Yesus Kristus Tuhan kita telah menyerahkannya menjadi persembahan bagi Bapa untuk merekonsiliasi saudara dan saya. Di Minggu Prapaskah ini dan akan memasuki Minggu Jumat Agung di minggu depan, saya mengajak kita untuk merenungkan mengenai salib itu. Saudara-saudara, di rumah kita ada aksesoris salib. Dan kita akan memandangnya lagi. Memandang dengan cara yang berbeda. Pasti ada kesedihan di hati ketika saudara tidak bisa beribadah di gereja di minggu-minggu Jumat Agung. Tetapi waktu saudara dan saya memandang salib yang ada di rumah kita, atau di kalung kita, atau di anting-anting kita, maka saudara dan saya harus mengerti bahwa salib itu nilainya lebih. Ini bukan masalah perhiasan. Ini bukan masalah salib yang palsu, tetapi ini makna yang sejati, saudara-saudara, bahwa salib itu adalah lambang pemulihan. Salib itu
adalah lambang pendekatan ilahi Allah terhadap manusia. Maka saudara-saudara, biarkanlah kita mengerti dengan benar bahwa salib Kristus itu memiliki nilai lebih bagi kita. Biarlah kita mengerti dengan benar bahwa ketika salib itu akan kita peringati lagi, ini adalah goresan bagi kita, tamparan bagi kita yang selama ini kita mengaku pegang salib. Tetapi akhirnya salib itu menjadi palsu sebab kehidupan kita tidak mencerminkan salib itu. Saya mengajak kita saudara-saudara untuk membuang semua kepalsuan-kepalsuan dalam kehidupan ini. Dan marilah kita beralih kepada ketulusan yang seperti Yesus contohkan bagi kita. Semoga kita dalam masa-masa prapaskah ini akan mengerti dengan benar. Dan semoga kita setelah masa Jumat Agung nanti akan menjadi orang-orang Kristen yang sejati, yang memiliki makna yang lebih dari salib itu, yang kemudian akan membagikan makna itu kepada orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, tidak ada kata-kata yang terlalu indah yang bisa kami ungkapkan untuk mengucapkan dan juga menjelaskan tentang salib itu. Tetapi untuk menghidupinya Tuhan, kami tidak butuh kata-kata indah. Ampuni kami Bapa, kalau sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kadang-kadang kami mampu memperkatakan dengan indah salib itu, tapi dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak menghidupinya. Hamba berdoa pagi ini Bapa, akan memasuki minggu-minggu Jumat Agung, jika ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mohon supaya Tuhan sadarkan dan ampuni kami. Kalau ada relasi-relasi yang rusak dengan tetangga kami, dengan kehidupan berjemaat kami, dengan rumah tangga yang ada, maka hamba berdoa pagi ini, biarlah salib-Mu itu juga akan memulihkan. Jika ada orang-orang muda, orang-orang tua juga yang sedang ada di persimpangan jalan, mereka berpikir apakah mereka harus melepaskan salib itu demi cinta, demi uang, demi jabatan. Hamba mohon supaya Tuhan kuatkan hati mereka, supaya mereka terus memegang salib Kristus sampai mereka berjumpa dengan Kristus yang menebus mereka. Bapa, hari ini hamba menyerahkan semua sahabat Cakrawala ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada di antara mereka sedang dalam kelemahan tubuh, dalam pergumulan-pergumulan yang berat. Bapa di sorga, nyatakanlah janji firman-Mu bagi mereka, bahwa rancangan-Mu damai sejahtera. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat bebannya, gantikan Bapa. Tuhan Yesus, ini masa-masa yang sulit bagi kami. Kami memperingati juga masa-masa yang sulit bagi Engkau. Tetapi terima kasih, sebab meskipun Engkau tidak punya pilihan, Engkau terus menjalankan salib itu dengan setia. Maka biarlah pengorbanan-Mu itu akan menghiasi keseharian kami, kehidupan kami, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Biarlah kasih karunia-Mu Bapa akan menyertai semua sahabat Cakrawala dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan memohon pertolongan Tuhan untuk kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin.